Selamat datang kembali di materi mekanika fluida. Sekarang kita akan lanjut di materi tentang gradien tekanan hidrostatik atau tekanan pada suatu titik. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang medan tekanan yang sebelumnya bisa kita dekati dengan aproksimasi kontinu, kita ingin meninjau tekanan pada suatu titik. Misalkan kita punya sebuah sistem dengan ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, itu kita ingin lihat bagaimana sih perilaku secara matematik di tekanan pada titik ini misalkan, atau titik di sini atau di titik di sini. Jadi kita anggap saja contoh di titik yang ini. Elemen kecilnya kita amati, lalu kita ingin lihat di titiknya itu bagaimana sih tekanannya gitu, terhadap bidang-bidang yang ada yang mengelilinginya, seperti itu. Nah, tekanan pada satu titik ini itu yang pertama ini pasti kita anggap sangat kecil atau infinitely small dengan ukuran dx, dy, dan dz seperti itu. Lalu yang terjadi seperti yang sebelumnya sudah dibahas, yang mungkin terjadi itu adalah gaya permukaan dan gaya pada si bodinya ya, atau body force. Yang pertama kita anggap kita hitung dulu di gaya permukaannya. Gaya permukaannya ini mengikuti hukum Pascal tentunya karena hanya terjadi pada bidang normalnya. Jadi nanti tekanan gaya yang akan berperilaku itu tegak lurus terhadap bidang-bidang dari si elemen kecil fluida ini. Jadi ada yang sumbu ini y-nya juga ada dua arah karena dari setiap sisi pasti ada gaya yang menekannya gitu. Dan untuk yang x dan yz-nya juga sama. Nah, untuk memudahkan, kita hilangkan dulu komponen X-nya supaya secara visualisasi tidak cukup rumit, tapi nanti tetap diperhitungkan. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan fungsi tekanan terhadap jarak tertentu, kita gunakan deret Taylor karena bisa menjadi ini adalah tekanan terhadap pergeseran jarak dari titik yang kita amati di sini. Itu nanti kita bisa dapatkan bahwa tekanan pada titik ditambahkan atau dikurangkan tergantung dia di plus atau minus gitu. Nanti itu H atau jarak dari titik ke permukaan itu, lalu turunan dari tekanan terhadap jaraknya nantinya, seperti itu. Nah, yang pertama untuk yang bagian ini itu jadi P karena di sini Fx, jadi nanti ya tekanan langsung ditambahkan H-nya itu adalah dy per 2 karena di sini adalah ini dy, tapi karena setengahnya jadi dibagi 2, lalu turunan parsial P terhadap y gitu. Seperti itu. Lalu dikalikan dengan si luasnya itu adalah ini dx kali dz, seperti itu. Nah, sama halnya untuk yang sisi sebelahnya, hanya yang membedakan itu adalah negatif karena dia bergesernya ke sebelah sini. Gitu. Lalu juga sama halnya untuk komponen yang z-nya itu yang berbeda itu hanya si h-nya itu jadi memang dz per 2. Lalu si bidang permukaannya itu yang diamati adalah dx dan dz karena ini adalah dy, ini dx. Jadi ini saja yang diperhitungkan. Nah, dari sini resultan gayanya yang terjadi pada permukaan atau F surface itu komponen gaya pada x, sumbu x, y, dan z, seperti itu. Untuk sumbu y dulu kita hitung yang mudah itu kita kurangkan antara bagian yang ini kan arahnya ke sana berarti positif, dikurangkan arah yang ke sini negatif. Jadi yang sebelumnya ini dikurangi dengan yang arah kebalikannya. Nah, di sini bisa dihilangkan P-nya, lalu karena delta atau H-nya itu setengah, ini bisa hilang karena minus bertemu dengan minus. Jadi nanti akan dijumlahkan jadi dy saja. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa gaya pada komponen y itu adalah minus
turunan parsial P terhadap Y dikalikan dx, dy, dan dz. Jadi di sini dx, dy, dz, dan di sini juga dx, dy, dan dz. Sama semuanya. Seperti itu. Nah, sama halnya untuk yang sumbu x dan sumbu z, itu yang berbeda hanya di turunan parsial terhadap x untuk yang sumbu x dan turunan parsial terhadap sumbu z pada yang sumbu z-nya, seperti ini. Nah, nanti kita bisa kumpulkan bahwa pada permukaan itu jadi minus turunan parsial terhadap sumbu x, y, dan z masing-masing dikalikan dx, dy, dan dz. Gitu. Jadi memiliki keseragaman yang bagus. Gitu. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan menjadi gradien P gitu. Jadi gradien P terhadap x, sumbu x, y, dan z. Dan kita bisa sederhanakan lagi jadi persamaannya seperti ini. Minus grad P dikalikan dx, dy, dan dz. Nah, sekarang kita hitung di komponen gaya berat atau ya body force-nya. Itu hanya satu komponen saja karena terjadi pada sumbu Z, maka nanti jadi mg, atau kita ubah saja m-nya menjadi rho kalikan v kalikan g, seperti itu. Ini harusnya fg, seperti itu. Nah, jadi nanti resultan gayanya itu semuanya digabungkan antara yang sebelumnya, yaitu minus grad P dikalikan volumenya, minus rho G, volume hanya pada sumbu Z saja, sama dengan dm ini jadi rho dikalikan dx, dy, dz, dan A-nya masih tetap percepatan A. Ini nanti bisa hilang, dx, dy, dz, volumenya itu hilang, sehingga kita dapatkan persamaan terakhirnya itu adalah minus grad P dikurangi rho kali konstanta gravitasi pada sumbu Z saja, sama dengan rho dikalikan percepatan. Seperti itu. Jadi ini adalah persamaan umum untuk fluida tanpa shearing stress. Ini untuk sesuatu yang memiliki percepatan. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita sebut bahwa ini mirip dengan hukum Newton, bahwa komponen gayanya itu adalah di sini, gaya yang kita sederhanakan menjadi tekanan saja, lalu gaya gravitasi yang pada sumbu Z itu sama dengan m kali A, atau di sini menggunakan rho kalikan A, seperti itu. Nah, dari dasar persamaan tadi itu kita nanti bisa kembangkan lagi untuk persamaan yang diam atau statik, atau untuk yang bergerak. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.